Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 10 Juni 2022, berjudul Kehancuran adalah Hasil Ketidakpatuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kehancuran adalah hasil ketidakpatuhan, sebagai petunjuk bagi kita agar mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dikarenakan yang lama sudah berlalu, dan supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, adalah sebagai berikut. Pertama, alasan penyebab kehancuran adalah hasil ketidakpatuhan karena setan sengaja sedang membingungkan dan menghilangkan penunjuk kebenaran oleh menempatkan tulisan yang salah pada tiang penunjuk jalan kebenaran yang dibuat Allah. Setan senantiasa bersiap-siap untuk menipu dan menyesatkan. Ia menggunakan segala pesona untuk memikat orang ke jalan lebar ketidakpatuhan. Ia sedang bekerja untuk membingungkan pengertian dengan banyak sentimen dan menghilangkan penunjuk oleh menempatkan tulisan yang salah pada tiang penunjuk jalan yang telah dibuat Allah untuk menunjukkan jalan yang benar. Kedua, alasan penyebab kehancuran adalah hasil ketidakpatuhan karena dengan menolak terus-menerus pengaruh bisikan Roh Kudus seperti dilakukan Firaun adalah keputusan sendiri dari setiap orang dalam menggunakan kebebasan memilih. Allah tidak mengirimkan kuasa adikodrati untuk mengeraskan hati raja yang memberontak itu. Tetapi pada waktu Firaun menolak kebenaran, Roh Kudus ditarik daripadanya, dan ia dibiarkan kepada kegelapan dan ketidakpercayaan yang telah dipilihnya. Oleh menolak terus-menerus pengaruh Roh Kudus, manusia memisahkan diri mereka dari Allah. Allah tidak lagi mempunyai agen yang berpotensi untuk menerangi pikiran mereka. Penyataan kehendaknya tidak lagi dapat mencapai mereka dalam keadaan mereka yang tidak percaya. Ketiga, alasan penyebab kehancuran adalah hasil ketidakpatuhan karena tidak mau menjauhkan diri dari segala bentuk penyembahan berhala dalam hidupnya yang menyebabkan kebinasaan dari orang yang melakukan akan hal itu. Mereka telah mendirikan mezbah-mezbah di taman-taman dan mengurapi mezbah-mezbah itu bagi berhala-berhala itu, di mana di atasnya mereka mempersembahkan korban-korban manusia. Hal ini yang Allah tidak sukai telah dihancurkan dalam murkanya di hadapan mereka, dan mereka dibuat gemetar di hadapan kuasa Allah yang hidup, Khalik langit dan bumi, dan kepada mereka diberitahukan bahwa adalah korban-korban yang menjijikan dan mengerikan penyembahan berhala mereka yang menyebabkan kebinasaan mereka. Keempat, alasan penyebab kehancuran adalah hasil ketidakpatuhan karena orang itu salah menggunakan kebebasan memilih yang membuat orang itu terbelenggu dalam kesengsaraan di bawah kuasa dosa. Allah tidak akan mengurung orang-orang dalam neraka untuk menderita kemalangan yang tidak berkesudahan, juga tidak akan membawa mereka ke sorga, karena membawa mereka ke dalam rombongan orang-orang suci dan kudus malahan akan membuat mereka sangat sengsara. Tetapi ia akan membinasakan mereka sama sekali dan menyebabkan mereka seakan-akan mereka tidak pernah ada. Maka keadilannya akan dipuaskan. Ia membentuk manusia dari debu tanah, dan yang durhaka dan tidak kudus akan dibakar dengan api dan kembali menjadi debu. Saya melihat bahwa kebajikan dan kasih sayang Allah dalam hal ini terus menuntun semua orang untuk mengagumi tabiatnya dan memuji namanya yang kudus. Setelah orang-orang jahat dibinasakan dari bumi, semua pasukan surgawi akan mengatakan, Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.